Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin salah satu topik yang bisa dibilang lumayan sensitif di Indonesia. Tapi di sini kita nggak sendiri, kita bakal ngomong sama salah satu narasumber yang udah pasti terpercaya dari kalangan santri gitu kan. Oke, ini dia Ustadz Ilham. Ustadz Ilham gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke mungkin, sebelum kita masuk nih ke hidangan utama ya, ngebahas tek-tek bengek soal pesantren dan juga kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin, Lumayan ya, lumayan. mungkin Kak Ilham bisa cerita dulu deh. Kak Ilham tuh dulu pernah mondok di mana aja, terus sekarang kerja di mana gitu? Oke, saya tuh dulu mondok di pesantren di yang ada di kampung saya gitu ya. Nama pesantrennya Darussalam, Darussalam Garut Kesamana. Itu semenjak saya lahir tinggal di situ sampai TK, pesantren, SD pun di situ sampai tamat dan ujung-ujungnya sampai ngerasa jenuh. Jenuhnya karena apa? Kayak wah lingkungannya kok kayak gini-gini aja gitu ya. Gak ada istilah, duh bakal ada kemajuan gak sih gitu kan. Makanya saya coba keluar nyari-nyari kuliah yang berbasis apa, yang beasiswa, cari sana sini, akhirnya alhamdulillah dapat gitu di Setiu Darul Quran kan. Kalau sebelumnya Setiunya masih ngindu ke Setiu Al Hikmah Jakarta tuh. Ya, cuman angkatan Maret itu terakhir di Setiu Al Hikmah, jadi ngindu ke Al Hikmahnya terakhir. Nah, setelah angkatan Ibu Ana tuh baru, Setiu Deki gitu kan. Studio Deki yang di Bogor gitu? Ya, jadi lembaganya udah terpisah dari Setiu Al Hikmah yang di Jakarta. Jadi sekarang Deki udah punya, anggap aja udah kampus sendiri gitu ya, atas nama Deki gitu. Oh, iya iya. Berarti udah nggak diragukan lagi lah ya. Ya Ya. antum dari kecil sampai gede dunia pesantren terus. Ya pasti tahu lah ya, ya sisi gelap, sisi terangnya pesantren itu. Kemungkinan. Ya kemungkinan tahu, abang tahu. Kalau tahu lah sedikit yang mungkin kalau banyaknya kayaknya enggak. Kita langsung aja ke inti pertanyaannya, Tat. Boleh. Sebenarnya pesantren itu sekarang kenapa sih, Tat? Karena kan kalau misalkan kita lihat nih, dari awal tahun, dari bulan Januari sampai sekarang, itu masih banget pemberitaan tentang kasus Oh pencabulan, iya, sekarang lagi rame itu emang. Mhm. kasus bullying juga. Iya, sampai ada kasus yang katanya santri ngebakar pondok kan. Ya Allah. Nah, itu kocak sih, itu gak ada kerjaan santri. Tapi tadi gini, masalahnya sekarang itu kepercayaan publik ke pesantren tuh lagi bisa dibilang menurun. Karena kan pesantren tuh lingkungannya anak-anak kan ya. Semua dari berbagai usia kumpul di satu tempat, pastilah gesekan-gesekan itu ada, termasuk ya pembulian itu. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Ustadz adalah gimana sih cara pesantren untuk menangani hal itu? Karena kan gini, masyarakat tuh sekarang tuh trust isu, Tat. Mereka tuh nggak percaya kalau pesantren itu bisa mengatasi pembulian. Karena banyaknya itu ya pembulian tuh dibiarkan. Sebenarnya ya, Mm. kalau yang Ana alami sendiri gitu terkait pembulian, yang pertama kan pasti ditelah dulu, ditabayun dulu gitu kan. Awal mulanya kenapa bisa kena bully, awal mulanya kenapa dia bisa ngebully gitu ya. Ditelah dulu, kita pelajari dulu gitu kenapanya. Nah, mungkin setelah itu kalau misalkan memang sudah menjalur kepada kekerasan, kemudian verbal juga gitu kan, bisa aja itu kita mengeluarkan yang namanya SP3 dan dikeluarkan. SP3 kan itu udah termasuk sanksi, anggap aja harapan terakhir gitu untuk bisa tinggal di pesantren. Kalau memang dia melanggar lagi, satu pelanggaran kecil pun dia bisa out. Mungkin itu cara mengatasinya ya. Karena kalau misalkan kasus bully itu berkelompok sebenarnya kalau kasus bully itu. Ke kelompok? Maksud tuh bukan per kelompok ya. Jadi intinya, tahulah kalau misalkan bahasa pesantren tuh ada yang namanya ashabu. Oh iya. Heeh. Kalau bahasa kasarnya geng lah gitu. Oh, Kayak orang biasanya orang-orang itu aja gitu yang kumpul gitu. Kayak mungkin ada salah satu santri yang kayak kelihatan tuh kayak diem aja kayak, "Wah lemah banget," gitu, "kayaknya enak buat diganggu nih." Awalnya mungkin yang dari antara ashabu ini cuma satu orang nih yang ngusil gitu ya,
tiba-tiba teman-temannya ikut-ikutan, sampai si anaknya gak betah nih. Dan bahkan banyak sekarang yang, apa namanya, yang dibully itu ya, banyak yang gak berani ngelapor ke guru misalkan atau ke kakak kelas karena dia dibully sama kakak kelas atau sama teman angkatannya gitu ya. Yang mana di pesantren itu kan pasti ada musyrifnya tuh, musyrif sebelum-sebelumnya musyrif udah ditegaskan gitu ya, untuk memberi kekuatan dan memberi motivasi gitu ya kepada santri-santri yang santri-santri yang kena bully gitu ya. Kalau misalkan coba kalau misalkan nanti ada orang lain atau kelompok yang ngebully gitu ya, laporin aja gitu, gak usah takut dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Karena yang sebenarnya penakut itu mereka yang ngebully. Mereka berani berbuat tapi gak berani tanggung jawab gitu. Ngomongin soal bully, Ustadz dulu selama mondok pernah nggak, ada cerita kena bully atau mungkin lihat temen dibully, Kalau dibully enggak, kalau lihat temen yang dibully ada, pasti ada. tapi Ustadz nggak ngebully kan? Nah, Eee, karena gimana ya, yang pertama perasa gitu ya, maksud tuh kayak, "Duh ngapain gitu ngebully orang," kayak, buat apa juga gitu, kan bikin sakit hati orang lain gitu kan. Karena ana pribadi pun nggak mau kalau dibully gitu. Dan kalaupun misalkan kenapa ana gak dibully, ya ana buat perlawanan gitu, nggak diem aja harus nerima bulian dari orang lain. Dan itu, jadi sih kalau nggak, kalau sampai pukul-pukulan nggak, cuman ya gitu kalau misalkan emang udah kelewat batas, ya dilaporin gitu. Ya meskipun nanti ujung-ujungnya dikatain, "Ah cepu lah, ah tukang ngadu lah," ya bodo amat daripada diganggu terus gitu kan. Mendingan kita laporan terus dibilang cepu dan hidup aman gitu, tentram di pesantren. Daripada daripada kita di pesantren hidup dengan ketidaknyamanan, dengan rasa takut, kan yang enak di mereka gitu loh. Kitanya takut gak berani ngelapor, merekanya enak-enakan hidup di pesantren dengan pelanggaran, dengan seenaknya ngebully orang lain kan gitu. Dan kalau misalkan ada orang lain yang dibully nih, terkadang Anda juga suka bilang gitu ya ke orang kedisiplinan mungkin kayak, kalau misalkan orang itu dibully tuh sama mereka, cuman wallahu alam ketika saya udah laporin kayaknya langsung ditindak deh, cuman saya nggak tahu gitu aja gitu ya. Dan sampai sejauh ini untuk yang pernah saya rasain pas di pesantren tuh nggak terlalu parah sih bully-nya, paling ya gitulah, kalau zaman anak-anak mungkin ledek-ledekan sama orang tua gitu kan. Kayaknya kalau sampai berantem enggak sih, enggak, enggak sih, jarang kali ya, jarang. jarang. Kalau udah temen deket biasanya emang sering ledek-ledekan Ya kan ya, kalau teman dekat mah kayaknya dianggap biasa aja biasa kayak, aja. kecuali kalau emang ada sih teman yang apa namanya, istilahnya tuh apa? Oh, SKSD? Enggak, baperan. Oh baper, heeh. Kalau yang baperan tuh dia kalau misalkan ke orang lain pengen gitu usil, ngajak bercanda gitu ya, tapi dianya bercandain sama orang lain, sakit hati gitu, gak mau sakit. Itu mah tipe orang yang susah ditemenin tuh, Nah itu makanya. Sekarang nih heeh, kan lagi di pesantren nih, iya. kan saya membina santri di asrama ya. Ya gitu adalah salah satu santri yang memang aktif gitu ya, komunikasi dengan temannya aktif gitu, bercanda pun sering tuh. Tapi ada satu waktu ketika dia dibercandain, dia marah gitu. Padahal kan orang nggak niat buat beneran ngeledek, buat beneran ngehina gitu kan. Cuman ya memang kayaknya hatinya rapuh kan. Makanya untuk menengahi itu tuh sebenarnya kayak gimana ya, ya diajak ngobrol lah, diajak ngobrol gitu. Jadi ketika diajak ngobrol tuh ya udah, kayak anggaplah itu sebagai bercandaan gitu. Karena ya kita juga kasih tahu gitu kan, kadang kita juga sering ngajak orang lain bercanda gitu. Ya mungkin orang lain juga kayaknya nganggap bercanda gitu. Jangan diambil serius gitu, jangan diambil hati. Karena kalau misalkan diambil hati, yang ada di hati itu bakal tumbuh rasa marah, rasa kesel gitu. Kalau ketemu dia tuh kayak kayaknya pengen nojok gitu. Iya itu. Padahal kan nggak boleh gitu pesantren kan. Buat apa juga gitu kalau berantem di pesantren. Kalau di pesantren Ustadz ada penyuluhan gitu nggak di pesantrennya sekarang? Sekarang kuliah di mana? Darul Quran. Oh Darul Quran, Darul Quran yang di Bogor. Iya, Itu di Darul Quran sekarang gimana tuh sistemnya, ada penjumukan nggak? ada sebulan sekali itu dijenguk sama orang tua pesantren. Di waktu penyubukannya
lumayan cukup lama tuh. Jadi ada, apa namanya, ada waktu untuk santri bercerita gimana kegiatannya di pesantren selama 1 bulan ini, kan juga 1 bulan sekali ya, dengan waktu yang cukup panjang dari pagi sampai hampir menjelang maghrib lah. Dan itu waktu yang cukup banyak untuk sharing, untuk apa, ngelapor ke orang tua gitu ya, terkait hal apa yang didapat dari pesantren, kejadian apa yang terjadi di pesantren itu. Ya sekedar cerita-cerita lah, kalau memang ada masalah, kan bisa orang tua juga kan sekaligus memberi nasihat, memberi saran itu ke anaknya. Begitu. Oke. Nah, berarti salah satu solusi untuk mengatasi bully itu, jadi si korbannya ini juga harus berani lapor gitu ya tadi ya? Jangan jangan sampai diem aja gitu. Jangan diem aja. Nah, terus nih, kan tadi kita udah ngomongin dari sisi korban. Nah, terus ini sekarang kita pindah ke posisi sebagai ustad gitu loh tadi. Nah, ketika ada santri yang lapor nih, kita sebagai pengurus, sebagai muslim, sebagai ustad gitu kan yang berwenang di situ, kita tuh mesti ngapain sih tindakan yang mesti kita ambil kalau memang itu udah terbukti bully gitu, bukan sekedar bercandaan anak-anak. Yang pertama kita interogasi dulu nih pelakunya, interogasi apa penyebabnya dan kenapa ngelakuin hal seperti itu. Kita kasih arahan, kita kasih masukan kalau misalkan perbuatan itu kan gak baik, perbuatan seperti itu gak baik dan bisa menyakiti yang pertama perasaan orang lain, apalagi kalau jauh-jauh sampai ke fisik gitu kan. Nyakitin perasaan aja bisa bikin orang lain stres, stres banget gitu kan. Nah, yang pertama kita kasih, apa namanya, teguran, kemudian sanksi, teguran sekaligus sanksi ya, karena kalau hal bullying itu nggak bisa didiemin begitu aja gitu, harus harus segera ditanggapi gitu. Karena kalau misalkan Anda dikasih teguran, itu kemungkinan besarnya terjadi lagi gitu. Jadi makanya kita langsung beri sanksi, ya sanksinya bermacam-macam gitu ya, nggak langsung, apa namanya, nggak langsung berat gitu. Kita juga tabayun dulu kan, sambil ngasih motivasi dan kita lihat ada perubahan enggak, kalau memang enggak ada perubahan sama sekali, ya kita juga sebagai musyrif gitu ya, atau misalkan ada bagian kedisiplinan, ya kita harus ambil tegas gitu, kasih SP kalau atau bahkan bisa langsung dikeluarin gitu, kalau memang udah keterlaluan banget dan membuat si korban tuh bener-bener gak nyaman gitu di pesantren. Oke. Nah, sejauh Ustadz jadi muslim di pesantrennya sekarang gitu kan ya, ada nggak santri yang pernah dikeluarin gara-gara bully? Kalau untuk tahun ini belum belum ya, belum lihat gitu, belum, Jangan lah, jangan, jangan sampai lah gitu kan. sampai ada yang bully gitu, Kak. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada nggak? Ada, dan itu, wah kayaknya jangan diceritain deh, agak parah itu. Di-highlight aja deh. Iya, dikeluarin itu udah. Karena emang yang pertama kan bully-nya kan verbal ya, kemudian lanjut ke fisik. Lah kok itu bisa sampai ke tahap fisik, emang dari muslimnya nggak nyari tahu apa gimana? Yang pertama belum dapat laporan, Oh jadi si karena korbannya diem dulu? karena kejadiannya itu malam hari, karena kalau malam hari kan kita kan kebanyakannya pada istirahat ya, Iya. dan si korban itu pun dalam keadaan tidur. Jadi bukan keadaan keadaan bangun terus dibully gitu, enggak. Dia emang dilakuin pas si korbannya tidur dan semua santri tidur gitu loh, meskipun tidur orang jam 1 apa setengah 2 malam gitu. Karena gak ada yang tahu gitu kan. Tahu-tahu tuh karena ada suara berisik, ya gitu tahu jadinya. Oh ketahuan di situ. Dan dicek CCTV juga gitu kan kejadiannya seperti apa. Ya yang pelaku bullying itu harus segera ditindak gitu ya kalau ada. Karena kalau didiemin takutnya makin melunjak dia. Nah ini juga ini ya, jadi pelajaran buat semua pengurus di semua pesantren di Indonesia. Kalau misalkan ada santri yang laporan dia dibully, tolong segera ditanggapi, jangan didiemin ya. Apalagi sampai berlarut-larut. Takutnya kejadiannya bukan cuma di verbal aja, bisa nyampe fisik ya tadi ya. Iya, Itu bahaya banget tuh. bahaya banget. Nah itu yang kasus itu yang sampai dikeluarin tuh dari orang tua gimana? Dari wali santri. Kalau untuk itu saya nggak ikut turun tangan waktu itu ya, Hmm. karena yang turun tangan bagian kedisiplinan. Jadi untuk hal itu
kayaknya saya nggak bisa jelasin karena Heeh, jelasin. saya karena nggak ikut di hal seperti itunya, Iya, dan nggak ada bocoran, nah kabarnya gimana gimana, nggak ada, nggak masuk gitu. yang Pasti dapat, pasti nuntut sih sebenarnya. Kalau ke pesantren mungkin minta pembelaan mungkin ya, karena nah, Kakaknya sebagai korban itu. Orang tua korban pun pasti lebih nuntut ke orang tua pelaku karena ya fatal gitu, main fisik gitu kan. Bulian yang menusuk hati aja kan udah gak enak gitu, apalagi ini sampai ke fisik gitu. Bahkan fisiknya sampai mending kalau bisa semulus lagi gitu kan, ini enggak gitu. nah, oke, itu soal pembulian ya tadi ya. Sekarang kita pindah isu. Nah, ini juga masih satu isu yang sempat kemarin meledak juga kan di internet. Antung di daerah Jawa Timur kalau nggak salah, ada santri yang kena pukul, dipukuli sampai meninggal. Antum tahu nggak? Ingat nggak? Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu ya? Ya ada sempet dengar beritanya. Ya, isu kekerasan di pesantren. Bahkan waktu itu yang sempat viral tuh yang di mana, yang di Malaysia tuh, yang santri putri. Tahu kan? Yang mana? Yang sampai santri putrinya dimasukin ke mesin cuci. Ih, terus dilempar dari lantai berapa? Lantai 3 gitu kalau nggak Wah, salah. nggak tahu dah. Apa ya intinya Soalnya cuma ngikutin sampai dia dimasukin mesin cuci aja. itu parah banget itu. Kayak Nah, pemikiran tuh gimana gitu. gini Tat, masalahnya kekerasan maksud yang kejadian di pesantren, khususnya kemarin yang meninggal itu karena tuh dilakuinnya tuh sama pengurus katanya tuh. Jadi kan ada dua tipe pesantrennya tadi ya. Ada yang kepengurusannya tuh dipegang sama santri, ada yang sama ustadz gitu kan. Kalau di Darul Quran sama ustadz ya. Hmm. Nah, yang kemarin itu kekerasannya itu katanya sih, saya belum nyari apa berita pastinya. Itu karena si korbannya itu ngelakuin pelanggaran apa gitu, terus sama pengurus sama teman-temannya itu baru udah dipukulin. Itu antum selama dulu nyantri ada nggak kejadian kayak gitu? Yang di aniaya sama pengurus gitu ya. Iya, Kalau zaman kayaknya kalau zaman sekarang sama dulu beda sih kayaknya. Bedanya apa? Mungkin kalau pas zaman anak pesantren tuh ya, kalau kita buat salah tuh sama pengurus, kan waktu zaman dulu kan masih ada lah istilahnya. Kalau nggak jujur aja ditempeleng lah, di apalah gitu. Cuman ya tetep nggak bisa dibenerin juga sih. Nggak bisa dibenarkan juga gitu hal seperti itu ya. sebenarnya kekerasan di pesantren tuh perlu nggak sih Tat? Atau sekiranya sampai batas mana sih hukuman di pesantren itu bisa dibilang kekerasan? Karena kan sekarang dikit-dikit di push up dikit kekerasan, di gitu dikit kekerasan. Kalau sekarang lebih ke ini sih, main hati dan main data. Maksudnya hati kan kita lebih ke ngajak ngobrol gitu gimana, dan kalau bisa kita tuh sekaligus ngasih solusi. Kalau misalkan apa namanya, yang pelaku kekerasan itu kita kasih apa namanya, motivasi, kita kasih masukan gitu. Kalau misalkan hal-hal seperti itu menyakiti orang lain, dan kalau misalkan kita kita bilang nih kayak, "Gimana kalau misalkan ente punya adik nih, terus digituin sama orang lain, ikhlas gak?" Kan pasti kan jawabannya pasti kan gak akan ikhlas gitu kan, malah pengennya balas gitu, balas dendam. Ya sekaligus kasih teguran lah gitu ya. Hal-hal seperti itu gak baik gitu, apalagi di pesantren. Jangankan di pesantren, di luar pun hal kayak gitu jelek gitu ya. Bahkan kalau di luar bisa memicu, ya mungkin ada temennya tiba-tiba bantuin, temennya nggak bisa tiba-tiba abang-abangannya lah kan istilahnya bantuin itu. Kampung datang. Bisa aja jadi sekampung, keluarganya tiba-tiba bawa polisi gitu kan untuk kan bisa aja gitu. Jadi, hah, gitu. Nah, terus di Darul Quran sendiri tuh gimana? Kan sekarang tuh kekerasan di pesantren itu kan selain di apa dikaitin sama sama santri juga kan dikaitin sama pengurus nih. Kalau di Darul Quran kalau ngasih hukuman ke santri itu gimana sih, Tat? Selain tadi dikeluarin gitu. Tergantung pelanggarannya dulu sih. Oh, tergantung. Iya, tergantung pelanggarannya dulu. Tapi ada nggak yang sampai dipukulin? Oh, nggak ada ya. Berarti Darul Quran beda ya nggak? Terus gimana gimana? Kalau misalkan pelanggarannya ringan gitu ya. Ringan itu seperti kayak berangkat sekolah seragamnya agak lengkap nih, Mm-mm. dicatat. Nanti kalau udah dicatat nih kita kasih teguran lah. Misalkan ditanya dulu kemana seragamnya, alasannya apa udah pakai seragam gitu kan. Kalau memang misalkan hilang atau misalkan itu kan apa namanya, keteledoran
masing-masing gitu ya, atau misalkan dia nyerahin laundry yang padahal waktu itu tuh harusnya pakai seragam itu, tapi dia malah kumpulin ke laundry gitu kan. Ya kita itu tulis sebagai pelanggaran ringan gitu. Kita kasih nasihat, kita kasih teguran bahwasannya harus lebih tahu waktu gitu, mana yang nanti akan dipakai dan kalau misalnya udah selesai pakai harus langsung di-laundry gitu kan. Supaya nanti ketika jadwalnya bisa ada gitu itu bajunya gitu buat dipakai. Dan kalau misalkan hilang, usahakan cari dulu gitu, kalau memang nggak ketemu nanti bisalah ngobrol ke orang tua lewat telepon atau misalkan ikut WA ke masjidnya, bilang gitu, siapa tahu bukan siapa tahu, mintalah mungkin untuk dibelikan baru gitu kan. Ya seperti itulah kalau misalkan itu pelanggaran seperti seragam gitu ya, Nah, itu yang ringan-ringan. yang ringan-ringan, nah gitu. Kalau pelanggaran sedang mungkin ya, pelanggaran sedang kan kayak seperti kabur, merokok, bawa HP gitu kan. Kalau HP kan misalkan bawa HP disita nih, di cross check isinya apa, kalau memang misalkan bawa HP aja cuma buat, apa namanya, mungkin masih pengen main game gitu kayak di rumahnya ya, Iya. itu bisa kita kasih hukuman kayak misalkan bersih-bersih mungkin kan, ada area kotor misalnya seperti makam, ya udah kita kasih tugas dia buat piket makam selama beberapa hari. Kalau misalkan emang berulang lagi kemungkinan bisa kita cukur rambutnya sampai habis gitu kan. Terus itu HP yang dirajia dikemanain? Dibalikin lagi apa gimana? Ya kita sita, kayak nggak dibalikin lagi. Oh, nggak dibalikin lagi ya? Bisa dibalikin lagi asalkan Ditebus gitu? ditebus dengan seharga beli HP itu. Kalau misalkan sanggup nebus ya ambil, kalau enggak ya udah berarti inventaris pesantren. Karena kan kalau buat inventaris pesantren kan tiap pekan kan ada penelponan tuh. Mhm. Ya lumayan lah buat ngeganti HP-HP yang lama yang rusak, bisa diganti sama yang itu kalau memang nggak diambil lagi gitu kan. Nah, itu di awal udah ada perjanjian sama orang tua bakal kayak gitu atau gimana tuh? Untuk HP yang dirajia tuh? Kalau nggak salah di Tatib ada deh, kalau nggak salah ya. Oh, kalau nggak salah. Jadi dari awal wali santri udah tahu gitu ya? Jadi kalaupun mau protes udah nggak bisa gitu? Tapi kalau emang mau ngambil lagi ya silakan, dengan cara ditebus. Oke. Nah, itu untuk yang sedang. Kalau yang pelanggaran berat, Ya seperti tadi yang kita bahas di awal kan, eee, bullying, asusila, itu sih yang paling fatal itu. itu mah langsung dikeluarin gitu ya? Ya karena susah gitu kalau misalkan dipertahanin gitu. Nah, ini juga sempat di-highlight juga, karena kan sekarang jumlah santri walaupun secara akumulasi gitu kan, dari data kalau nggak salah data Kemenag, itu masih sekitar 2, sekian juta, tapi kalau semisalkan kita lihat nih di pesantren-pesantren, itu mengalami penurunan. Nah, di Darul Quran sendiri jumlah santrinya sekarang gimana? Tetap stabil apa ada penurunan? Tahun kemarin sempat ada penurunan, cuman insya Allah untuk tahun ini stabil. Ya di angka 200-an lah insya Allah. Masyaallah. Mengejar lah, semoga bisa nambah lagi gitu kan. Ya, semoga. Kalau dibilang kenapa ya adanya penurunan, seperti yang tadi dibahas mungkin ya, karena banyak berita-berita yang apa, pesantrennya kayak gimana gitu kan. Jadi kepercayaan orang-orang, kepercayaan masyarakat itu terhadap pesantren jadi berkurang gitu ya. Sebenarnya nggak semua pesantren seperti itu. Masih banyak banget pesantren yang bagus. Di Indonesia ada berapa ribu sih pesantren? Kayaknya banyak gitu kan, Banget malah, banyak banget, nah. Di daerah Jawa Barat aja bisa hitungan kayaknya ada ratusan deh pesantren itu kan. ratusan ribu. Baru Jawa Barat itu kan, belum di yang lain gitu. Apa ya, sebenarnya jangan terlalu terpancing dengan kabar-kabar yang beredaran di luar gitu ya, karena kan nggak sedikit juga berita di luar itu apalagi di Instagram, TikTok itu kayak melebih-lebihkan gitu, padahal sebenarnya yang terjadi di pesantren itu nggak segitunya juga gitu, Nggak separah itu nggak ya? separah itu. Bahkan sebenarnya ya kalau misalkan orang tua atau masyarakat udah mempercayakan anak pesantren gitu ya, pesantren ataupun lembaga apapun itu kan pasti bakal mengusahakan yang terbaik gitu buat anaknya, nggak mungkin, "Ah, masuk sini yang penting kita dapat duitnya nih pesantren." Enggak, kan kita juga ada kurikulumnya, ada aturannya gitu seperti apa, bagaimana, dan nggak asal kita nerima santri yang penting ada pemasukan, kan enggak gitu. Ada sistemnya sendiri gitu di pesantren. Enggak sepenuhnya bener gitu yang di media tuh. Berita media tuh suka banget menggoreng hal-hal yang panas kan ya? Mhm. Kayaknya
goreng-goreng hal-hal panas tuh kayaknya untuk menutupi hal-hal yang parah di atasnya deh kayaknya. Mungkin tambang Oh mungkin ya kayak mungkin juga perihal tambang gitu kan, tambang di Zimbabwe ya, ah, bukan bukan Indonesia, bukan. Saya juga udah riset ya tadi ya, berita tentang kasus kekerasan, kasus pencabulan sebagainya di pesantren tuh udah dari tahun-tahun lalu. Cuman entah kenapa mulai blow up-nya itu di sekitaran, bulan Juni sampai dengan bulan September kemarin. Nah, itu tuh kan bulan yang pas banget untuk orang tua kayak nyari, "Nih anak aku mau didaftarin ke mana ya?" mmm, Itu naik bangetnya tuh di situ. Tapi kan bukan berarti, kasus-kasus itu kan nggak ada. Pasti ada di pesantren tuh. ada. Cuman mungkin yang naiknya tuh yang itu. Harapannya sih kalau dari saya gitu, pengen pesantren tuh khususnya pesantren yang dalam tanda kutip terlalu tertutup, semuanya tuh nggak ada kabar keluar. Kan beda nih kalau misalkan Darul Quran kan, kita kan pernah ngobrol kan ya, kalau Darul Quran kan ada penelponan, terus juga ada kunjungan per bulan, terus juga komunikasi antara muslim sama sama orang tua. Pengennya tuh pesantren-pesantren di Indonesia selain di Darul Quran tuh juga ngikut kayak gitu. Ada keterbukaan gitu loh antara pesantren dengan orang tua, ya supaya bisa ngejaga kepercayaan. Mhm, bener. Jadi intinya saran, masukan, ataupun mau konsultasi pun langsung langsung dapat gitu informasinya. Jadi nggak harus nunggu penyulukan baru tahu dari anaknya, kayak gitu juga kan. Biar lebih enak gitu waktu itu. Orang tua tahu kegiatan di pesantren bulan ini ada apa aja, misalkan ada kegiatan lomba apa, kan jadi ketika tahu, wah anaknya ada lomba ikut lomba ini kan bisa didoain, disemangatin kan, buat biar lebih semangat lagi anaknya di sini kan itu, ya pasti orang tua mah masih selalu ingat gitu ya, cuman kan kalau misalkan ketika kita nampakin langsung, semangat!" Misalkan, kan lebih membangun lagi gitu loh rasa kepercaya diriannya gitu ketika di pesantren. Bagus ini sebenarnya programnya kayak memberikan ruang gitu kan buat orang tua supaya jadi anggapannya ketika di pesantren tuh enggak, wah kayaknya dibuang, enggak, jadi tetap ada, apa namanya Ada orang tua terlibat di dalam iya, pesantren gitu ya. Tapi tetap masih ada batasan-batasannya gitu ya, Dan, mhm, ya. Nah, pengennya tuh terbuka gitu kayak gitu. Karena saya masih melihat beberapa pesantren yang udah pokoknya percayain aja sama kita, terus orang tuanya nggak tahu kabar apa-apa. Ya udah dilepas aja gitu. Ya bukan berarti sistem kayak gitu buruk, cuman sekarang kan teknologi udah maju nih. mmm, Terus juga orang-orang juga cara berpikirnya udah mulai beda nih dari zaman dulu. generasi ke generasi kan beda gitu. Beda gitu kan. Orang tuanya juga udah beda generasi. Mungkin, pesantren bisa lebih update lagi gitu loh. Dari sisi kurikulum, sistemnya, ya intinya menyesuaikan dengan zaman lah. Kayak anak kan sekarang generasi apa disebutnya, milenial ya? Milenial, Sedangkan udah punya anak berarti generasi alpha ya? Eh, alfa, milenial Gen Z, kalau sekarang alfa, alpha berarti gitu ya? ya. Gimana generasi yang udah kenal gadget dari kecil, dari orok malah. Bahkan kayaknya banyak dari orang tua yang, "Aduh anak nangis nih pusing, capek, diem, Biasa YouTube. kasih YouTube lah." Tiba-tiba anak baru seusia apa, umuran untuk sekolah TK tiba-tiba udah bisa joget TikTok kah? Nah, oke, ngomongin soal pesantren sebenarnya, adik saya juga di pesantren. Cuman memang pesantrennya itu sistemnya tuh masih bisa dibilang semi tradisional. Nah, budaya-budaya di pesantren semi tradisional kayak khidmat ke pondok, salah satunya ini yang kemarin dikritik banyak orang, itu Mhm, ikut ngecor juga kena kritik setelah kasus pesantren Al-Khozni ya, berapa ya? Nah, pesantren Al-Khozni kan nge-blow up tuh. Antum juga tahu kan ya, pesantren yang roboh itu. Nah, kan salah satu pemberitaannya tuh ternyata yang ngebangun pondoknya itu santri, jadi santri itu kayak ngebantu ngecor kayak gitu. Nah, itu sebenarnya agak plus minus juga sih budaya santri kayak gitu. Kalau saya pribadi, ya setuju-setuju aja selama anaknya seneng kan ya. justru pas ada pesantren tuh Heeh. kan emang apa namanya, kalau untuk desain kan itu udah pasti pakai arsitek gitu ya kalau di pesantren. Masa
kayaknya semua pesantren kalau untuk desain bangunan kayaknya semua tuh pakai arsitek deh, tentang kebutuhannya, apa apa, terkait pondasinya kan itu pasti kayaknya kebanyakan pesantren udah pakai arsitek gitu ya. Harusnya malah. Iya, harusnya malah pakai arsitek. Dan ana juga dulu pas ngesantren sempet ikut ngecor gitu loh. Dan kalau dibilang itu tuh di situ keseruannya gitu. Serunya kenapa? Karena ketika ikut ngecor kita, apa namanya, dapat izin buat ke sekolah gitu. Oh iya. Dan itu kayak, wah nggak dapat sekolah tuh kayak jujur mungkin ya Iya daripada juga kalau misalkan udah, aduh di sekolah udah pusing nih kayak pengennya kegiatan apa gitu. Dan ngecor mungkin jadi salah satu kegiatan yang bikin ya seneng gitu karena kan kita di pesantren nggak dikasih megang HP kan. Jadi ya mau ngapain lagi gitu kegiatannya selain baca buku, belajar gitu, nggak ada lagi kegiatan lain. Paling buat buang pikiran capeknya, buat buang lelah kan olahraga gitu ya. iya iya. Ya jadi untuk ngecor itu jadi kayak hal, wah seru juga gitu ya meskipun capek juga fisik gitu ya. Ya, refreshing ya Anggap dari aja refreshing gitu, setidaknya kita nggak ada di kelas beberapa hari gitu. Ya itu menjadi kesenangan tersendiri lah itu buat santri gitu ya. apalagi sama teman-teman gitu kan ya, Oh iya sama teman-teman bareng-bareng gitu kan. Karena pas udah kerja nih misalkan udah bantuin ngecor, yang biasanya kan santri kan dapat makanan dapur kan, ya itu-itu aja gitu loh kan sesuai jadwal. Nah kalau yang bantuin ini, kayak dibuatin menu spesial gitu, kayak jadi makan tuh emang fisik tuh capek, kan tahu sendiri kan kalau misalnya fisik udah capek, pas waktunya makan kayak gitu enak gitu. ada ayam-ayamnya. Ih, Ayam proteinnya banyak. ayam tuh kalau di pesantren tradisional tuh Anda denger ini ya, jadi kayak makanan paling mewah gitu. Beda sama pesantren-pesantren yang bayarannya mahal. Jadi makan daging tuh paling berapa minggu sekali gitu. Apa seminggu sekali ya? Nah kalau 2 di pesantren minggu sekali lah. Seminggu sekali dapat ayam. Itu kalau kebagian. Oh kebagian. Kalau kebagian. Kalau di sini kan enak juga, sehari makan 3 kali dulu, anu di pesantren makan sehari 2 kali loh. Hah? Sehari 2 kali dulu anu di pesantren makan. Sekali 2 kali pagi sore? Iya, pagi sore. Dan nah gitu, makannya tahulah kalau makanan pesantren enak-enak harus dinikmati gitu kan. Sebenarnya enak, cuman kayaknya kitanya aja yang terlalu, apa ya, kalau bahasa baunya tuh olok-olok gitulah. Apa tuh? Kayak pilih-pilih lah Ya, gitu, Mar. pilih-pilih makanan padahal mah apa yang dibuat kan pasti bergizi semua gitu, nggak mungkin karbo semua, nggak mungkin tepung-tepungan semua kan, sayur-sayuran yang sehat gitu. Tinggal kitanya aja mau makan. Mau makan atau enggak gitu. Iya, pilihan itu mah. Ya beda banget sama di Deki ya tadi. Oh jadi makan 3 kali ya? Ya. Makan 3 kali terus siangnya protein. Ya enggak sih? Pokoknya tiap hari tuh nggak ada istilah, nggak ada proteinnya, ada. Kalau nggak pagi, siang, kalau nggak siang, sore. Bahkan sehari bisa 2 kali makan protein tuh, Kak. Telur lah paginya, siangnya tongseng kan, tongseng sapi kan itu, sorenya ayam goreng. Enak banget jadi santri Deki. Gas daftar lah. Buka lo ini enggak buka lowongan santri umur 25 enggak? Boleh, boleh. Boleh. SPP-nya berapa sih kalau di Deki? Berapa ya? Berapa ya terakhir? Sekarang berapa tahu gak? Ada nggak sampai 2 juta per bulan? Kayaknya enggak deh, masih sejutaan deh kalau nggak salah. Kalau biaya masuknya Relatif sih kayaknya kalau pesantren-pesantren boarding naik dikit lah. sini. Ya, Lumayan juga ya. Tapi kan itu sebanding sama fasilitas gitu kan ya ya. sebanding sama fasilitas. Kan dengan harga apa, dengan nominal segitu kan kita juga kan memberikan yang terbaik gitu kan dari segi makan 3 kali dan 3 kali pun itu proteinnya benar-benar diperhatiin gitu. Terus apa, pokoknya nutrisi-nutrisinya diperhatikan gitu ya. Kemudian kan dari lingkungannya jadi terjaga kan, ada apa namanya, petugas kebersihan juga kan, yang mana tiap hari apa, selalu membersihkan area pesantren jadi jangan takut gitu loh. Jadi intinya mengeluarkan sejumlah dana seperti itu udah sebanding lah gitu dengan fasilitas yang kita dapat di pesantren gitu. Terus kalau dari sisi prestasi siswanya gimana tuh di pesantren antum Pesantren saya dulu, yang sekarang? sekarang. Ya sekarang kan sekarang Muslim Hidayahul Quran. Oh gitu. Iya. Justru yang saya lihat ya,
akhir-akhir ini tuh banyak banget santri yang menonjolkan prestasinya gitu. Kemarin aja saya nganter kan yang namanya prestasi itu kan gak harus dari akademik pembelajaran gitu ya, ada dari kesenian, dari olahraga gitu kan. Banyak banget gitu yang menonjol di bidang itu. Karena kan, gimana ya, karena kan nggak semua orang misalkan nggak semua orang suka olahraga, ada yang lebih fokus santri itu ke belajar, jadi akademiknya bagus gitu ya. Dan di akademiknya pun di sini banyak gitu yang berprestasi. Kemarin aja yang lomba sains ya kalau nggak salah ya, itu kan dapat juara satu. Banyak lah medali-medali, banyak lah gitu. Piala-piala yang udah santri kita dapat gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan tinggal di pesantren itu tidak dapat prestasi, pasti dapat. Justru lebih mudah gitu sekarang. Tinggal apa, kita carikan perlombaannya, kita daftarkan siswanya, dan kalau siswanya serius, insya Allah dapat. Karena udah terbukti gitu dari angkatan-angkatan sebelumnya yang banyak banget meraih prestasi gitu loh, Jadi kalau di Al-Qur'an mah emang difasilitasi banget gitu ya. difasilitasi. Jadi nggak menutupi anaknya berprestasi misalkan di bidang karate, ya kita kan ada ekskulnya, kita fasilitasi di segi ekskulnya, kita carikan lombanya, sampai banyak yang menang juara satu, juara 2, bahkan juara satu 2 3-nya tuh dipegang oleh pesantren kita sendiri gitu. Diborong semua. Borong semua juara satu 2 3-nya gitu dari satu lomba aja gitu. Nah, ini udah di-set juga kemarin, udah lihat-lihat apa, profil SMP IT Darul Quran ya. Nah, Darul Quran, nah ada satu program yang saya tertarik banget Tad, ada beasiswa ke Turki katanya. Oh iya, Nah itu betul banget. bisa jelasin nggak Tad? Itu emang bener dapat beasiswa ke Turki? Iya, dapat beasiswa ke Turki. Itu gimana tuh? Ya ada persyaratannya juga gitu kan, dimulai ada testingnya gitu. Intinya ada tes-tes masuknya lah. Kalau misalkan masuk ya alhamdulillah gitu kan. Dengan tes-tesnya yang kalau menurut saya gitu ya, lumayan juga gitu susah. Tapi kalau memang seandainya dengan ketekunan, dengan niat yang besar, insya Allah dapat itu bisa. Dan itu beneran ada. Termasuk anggota kamarnya sendiri ada yang ikutan beasiswa Turki gitu ya. Udah melalui apa? Kok jadi belepotan sih? Udah melalui, proses yang cukup panjang gitu ya. Kemarin terakhir, ngisi pemberkasan gitu ya. Mhm. Kemungkinan sekarang tinggal nunggu hasilnya deh. Ya mudah-mudahan Ya mudah-mudahan bisa lulus, berangkat lah ya. bisa berangkat. Karena kan yang daftar kan nggak dia doang gitu kan. Pasti ada persaingan lah, intinya dipilih dari yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah, rata-rata yang berangkat tiap tahunnya tuh berapa orang Tad? Antum tahu nggak Belasan, dari kita tuh ya? ya sampai belasan lah ya. Pokoknya kayaknya tiap tahun ada belasan deh ya. Nggak mungkin kurang dari belasan. Lumayan lah segitu udah. Memang persaingannya kan ketat gitu ya, dan ya tahulah kan kalau pengen dapat beasiswa itu kan kitanya harus berusaha banget gitu biar dapat kan, Iya, prestasi harus prestasi harus ditonjolkan. ditonjolkan, persyaratan harus dipenuhi, belum lagi nanti saingan gitu kan. Mhm, Mungkin, pertanyaan terakhir dari ane buat antum adalah, menurut Ustadz Ilham nih, di kondisi sekarang ini, kiranya pesantren tuh masih cocok gak sih untuk jadi pilihan tempat pendidikan anak-anak? Apa yang sekiranya bisa Ustadz Ilham sampaikan nih ke pendengar podcast kita, supaya mereka tuh jadi yakin gitu untuk menitipkan putra-putrinya tuh di pesantren? kalau misalkan menitipkan anak ke pesantren ya, usahakan full gitu, sepenuh hati. Karena ketika udah menitipkan ke pesantren, insya Allah pesantren tidak akan mengecewakan gitu ya. Kita didik dari segi akhlaknya, kita didik dari segi pendidikannya gitu ya. Kita kasih yang terbaik lah. Di pesantren insya Allah ketika ada hal-hal yang melenceng atau kurang baik, kita selalu ingatkan itu. Enggak membiarkan yang namanya kata-kata kotor keluar gitu. Kita kita nasihati gitu ya. Intinya untuk pendidikan akhlak itu udah pasti terjamin lah insya Allah gitu. Jadi kalau di pesantren tuh masih ada yang negor gitu ya. Ya, masih ada yang mengingatkan, enggak, seperti itu. Intinya jangan takut untuk menitipkan anak pesantren dengan memberi kepercayaan ke pesantren,
pesantren akan lebih maksimal gitu memberikan apa, kinerjanya untuk kepercayaan yang sudah diberikan dari orang tua gitu ya. Oke, itu dia kata terakhir dari, Ustadz Ilham. Izinkan saya untuk merangkum semuanya. Oke, jadi teman-teman, ketika kita menitipkan anak ke pesantren, bukan cuman pendidikan yang bakal kita dapat, di baliknya juga ada resiko-resikonya. Seperti yang udah kita bahas bareng-bareng tadi sama Ustadz Ilham, itu kan pasti ada, ya mudah-mudahan nggak ada gitu ya, resiko soal kekerasan, bullying, kemudian dan sebagainya itu pasti ada. Cuman di situ kan ada langkah pencegahan, langkah untuk mengatasi. Jadi, saran dari saya, teman-teman bisa untuk nyari pesantren yang dia tuh terbuka gitu. Terbuka untuk laporan, kemudian penanganan kasusnya itu cepat, plus juga dia tuh nggak terlalu tertutup. Supaya apa? Supaya teman-teman sebagai orang tua juga ya bisa mengawasi kinerja pesantren, mengawasi anak-anaknya dari jauh. Mmm, Plus juga yang terakhir, eee walaupun memang sekarang pesantren lagi banyak dicurigai dapat stigma jelek, bukan berarti semua pesantren itu kayak gitu. Ada banyak pesantren yang masih bagus, yang profesional gitu loh dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan agama dan juga lembaga pendidikan, formal untuk santri-santrinya. Oke, itu dia dari podcast Cawan Cerita episode pertama ya. Oke, makasih Tadi Ilham untuk waktunya. Ya, semoga sehat selalu Tadi Ilham.